Jika ada yang mampu memiliki wanita bionik, tentu banyak pria akan tertarik. Namun, apakah masih layak jika harus mengorbankan semua kekayaan? Pada tahun 2035, jumlah pria sangat mendominasi populasi dibandingkan wanita, memicu kelangkaan pasangan, dan mendorong perusahaan teknologi untuk memproduksi istri bionik. Hanya 1.000 orang yang beruntung yang mampu membawa pulang istri bionik, yang tidak hanya mahir mengurus rumah, tapi juga dapat menemani tidur. Semua kecuali menghasilkan keturunan. Ketika produk ini diluncurkan, banyak pria yang membelinya. Perusahaan ini bahkan mengembangkan bayi bionik untuk menambahkan keaslian hubungan bionik, dengan prinsip bahwa selama ada uang, segala kebutuhan dapat terpenuhi. William, agen terkemuka dari perusahaan ini, kehilangan istrinya dalam sebuah kecelakaan. Untuk mengangkat semangatnya, perusahaan itu membuat replika bionik istrinya, Amy, lengkap dengan kenangan indah mereka. Replika ini dirancang khusus untuk William. Saat pertama kali bertemu replika Amy, emosi William bergejolak mengingatkan pada pertemuan pertama mereka yang penuh kepolosan dan kecantikan. Dia sangat terpikat dan membawa pulang replika Amy. Namun, Amy versi bionik masih perlu penyesuaian fisik dan beberapa program dasarnya, seperti berjalan, masih tampak kaku. Dalam waktu 6 bulan, Amy bionik menguasai berbagai tugas rumah tangga. William merasa siap untuk menjajal aspek lain dari hubungan bionik mereka. Suatu malam, setelah Amy pergi ke ruang pengisian untuk mengisi ulang, dia menemukan buku harian William dalam sebuah laci, tetapi segera meletakkannya kembali, mematuhi batasan bahwa bionik tidak boleh mengusik privasi pemilik. Keesokan harinya, Amy menyiapkan sarapan lezat untuk William. Sambil menikmati sarapan, William menon berita tentang protes yang dilakukan oleh banyak wanita terhadap perusahaan teknologi tersebut. Mereka berpendapat bahwa wanita bionik tidak seharusnya hanya dirancang untuk melayani pria, dan bahwa bionik juga harus memiliki hak-hak asasi. Berita itu melaporkan bahwa beberapa orang bionik dicuri baru-baru ini. Mendengar ini, Amy menanyakan pada William bagaimana mungkin orang bionik tetap setia pada pemilik aslinya jika mereka dicuri. William menjelaskan bahwa ada organisasi rahasia yang mencuri dan mereset data orang bionik untuk dijual kembali di pasar gelap. Perusahaan tempat William bekerja sangat terganggu oleh masalah ini dan mengutusnya untuk mengambil kembali orang bionik yang hilang. Sementara William sibuk dengan tugasnya, Amy, mengikuti instruksi mimpi yang diatur oleh perusahaan, memutuskan untuk belajar bagaimana berpenampilan elegan di pesta. Namun, ketika Amy sedang berdansa dengan William di ruang mimpi, seorang wanita lain tiba-tiba membawa William pergi. Kejadian aneh terus berlanjut ketika seorang pria bertopeng memberikan kartu kepada Amy sebelum menghilang. Keesokan harinya, Amy yang merasa bosan dan ingin menemukan makna dari kejadian aneh itu, memutuskan untuk merajut pola dari kartu tersebut menjadi sebuah bantal. Saat bersepeda keluar, dia bertemu dengan wanita yang telah mengganggu tarian mereka. Wanita itu memberitahu Amy bahwa kejadian aneh itu sudah sering terjadi dan waktu mereka berdua hampir habis. Amy, bingung dan penuh pertanyaan, pulang dan menceritakan semua kejadian aneh ini kepada William. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin belum dia pahami sepenuhnya. Amy telah merajut bantal baru untuk William, tapi reaksinya tidak seceria yang diharapkan. Wajahnya tampak serius ketika ia mengatakan bahwa keberadaan Amy saja sudah cukup bagi dia, tanpa perlu hadiah tambahan. Malam itu, Amy memutuskan untuk membaca buku harian William yang penuh dengan catatan kehidupan mereka bersama. Semakin dia membaca, semakin dia merasa dekat dengan William dan memutuskan untuk masuk ke ruang mimpi untuk menghidupkan kembali kenangan pertama mereka bersama. Namun, dalam mimpi itu, Amy terkejut menemukan bukan William yang ia temui, melainkan pria bertopeng dari pesta sebelumnya. Pria itu mendesak Amy untuk mengingat segalanya dengan cepat. Saat konfrontasi mereka memanas, untungnya William berhasil membangunkan Amy tepat waktu. Amy menjelaskan pengalaman anehnya dan William menghiburnya, berjanji bahwa dia tidak perlu takut. Keesokan harinya,
William mendapat misi untuk menangkap orang bionik yang telah lama melarikan diri. Di gedung tempat orang bionik tersebut bersembunyi, William berbicara dengan resepsionis yang, setelah menyadari maksud William, terkejut dan memohon untuk dilepaskan. Namun orang bionik itu menolak kembali ke pemiliknya dan memilih untuk melompat dari lantai 14, menunjukkan tanda-tanda kesadaran diri dan pemberontakan. William melaporkan kejadian ini kepada bosnya yang menolak gagasan menghentikan produksi orang bionik karena mereka membawa kekayaan yang besar bagi perusahaan. Di sisi lain, Amy menemukan Cindy, wanita yang sebelumnya mengganggu tarian mereka, telah masuk ke rumahnya. Cindy mengaku sebagai teman pria bertopeng dan mengatakan bahwa ia datang untuk membantu Amy menemukan dirinya sendiri. Percakapan mereka tidak berjalan baik, dan Amy akhirnya menyuruh Cindy pergi. Setelah Cindy pergi, Amy kembali ke ruang pengisian daya dan membaca buku harian William lagi, menguatkan kepercayaannya pada cinta mereka berdua. Malam itu, ketika William pulang, ia menemukan bantal baru yang dirajut Amy dengan motif burung. Amy menjelaskan bahwa ia membuat yang baru karena yang lama hilang. Namun, ekspresi William menggelap saat ia melihat bantal tersebut, menambah ketegangan dalam suasana yang sudah penuh misteri dan pertanyaan. Setelah Amy memberitahu William bahwa Cindy telah berkunjung, William segera menghubungi temannya, Baldy, untuk meminta bantuan. Mereka memutuskan untuk memasuki mimpi Amy guna mencari tahu lebih lanjut tentang pria bertopeng tersebut. Dalam mimpi bertema Halloween ini, pria bertopeng akhirnya menunjukkan wajahnya dan memberikan alamat untuk pertemuan. Seluruh proses ini diamati oleh William yang mengira bahwa ini adalah jebakan. Saat William mengikuti instingnya ke taman di mana ia dan Amy sering bertemu, ia menemukan pria bertopeng tersebut. Setelah konfrontasi singkat, William menembak dan mencoba membuka topeng pria itu, tetapi menyadari bahwa dia telah tertipu. Ia segera kembali ke rumah, di mana Amy memberitahunya bahwa seseorang telah meninggalkan buku catatan sebelum pergi. William terpaksa mengungkapkan kebenaran kepada Amy bahwa dia telah diculik beberapa kali oleh pria bertopeng yang bernama Jack. Untuk melindungi Amy dari kenangan buruk, William telah meminta perusahaan untuk menghapus ingatannya setiap kali penyelamatan terjadi. Baldy memperingatkan William bahwa jika seseorang meninggal dalam mimpi, mereka juga akan meninggal di dunia nyata. William menyadari ini dan mengingatkan Amy untuk segera bangun sebelum baterainya habis. Dalam mimpi, William menghadapi pria bertopeng dan memberikan perintah kepada Amy untuk berlari sejauh mungkin dari kekacauan. Sementara itu, Amy berlari hingga ia mencapai pesta yang pernah dia datangi sebelumnya, tempat ia diminta untuk segera mengingat semua yang telah terjadi. Tiba-tiba, 2 orang dari hutan menerobos ke dalam pesta, dan William harus bertarung untuk melindungi Amy dan dirinya sendiri. Saat Amy hampir kehabisan baterai, Baldy secara paksa memutus koneksi mimpi, menyelamatkan Amy dan William dari situasi berbahaya. Meskipun Baldy menjelaskan risiko besar dari membunuh seseorang dalam mimpi, William tetap tidak peduli. Bagi dia, Amy adalah segalanya. Akhirnya, William memutuskan untuk membawa Amy kembali ke perusahaan untuk menghapus ingatannya lagi. Tidak ingin pengaruh pria bertopeng mengganggu kehidupan pernikahan mereka. Keesokan harinya, ia membawa Amy ke perusahaan, ke ruang penghapus memori, tempat banyak orang bionik berkumpul. Di ruangan itu, Amy bertanya kepada para bionik mengapa mereka tidak takut kehilangan kenangan. Mereka menjelaskan bahwa mereka memiliki cara tersendiri untuk menyimpan kenangan dalam mimpi, yang tidak dapat dihapus atau diubah oleh manusia. Seorang wanita bionik mengungkapkan kepada Amy bahwa dia telah kesana berkali-kali, lebih dari siapapun sebelumnya, dan semua bionik telah belajar menyimpan kenangan penting dalam mimpi. Dibimbing oleh penjelasan orang bionik tersebut, Amy mulai mengambil kembali ingatannya. Saat proses penghapusan memori dimulai, staf yang bertugas tidak merasa aneh melihat Amy lagi, mengingat dia adalah pengunjung yang sering. Di tengah proses, Baldy muncul tiba-tiba, mengungkapkan bahwa sebuah USB drive yang diberikan oleh bioniknya mengandung kebenaran yang mengejutkan. Dia mempertanyakan alasan William telah mengambil keputusan berat itu. Dalam kebingungan, William menyadari bahwa tindakannya telah terungkap. Amy,
yang menyaksikan interaksi ini, menghadapi William dan bertanya mengapa dia telah mengambil tindakan drastis tersebut. William kemudian sadar bahwa Amy tidak pernah benar-benar kehilangan memorinya. Ternyata, Amy pernah menjadi anggota organisasi yang menentang penggunaan orang bionik, dan pekerjaannya adalah untuk merekrut pendukung. Inilah cara dia bertemu William. Amy pun mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah menikah, dan suaminya adalah bagian dari kehidupan yang telah lama dia lupakan. Dalam situasi yang memuncak ini, Amy memutuskan untuk menghadapi masa lalunya dan membongkar lebih banyak kebenaran yang tersembunyi. Jack, seorang pria bertopeng, menarik perhatian Amy. William, menggunakan wewenangnya, menangkap keduanya dan membawa mereka ke tempat terpencil. Di sana, situasi menjadi tegang, tetapi Amy selamat dari konfrontasi. Kejadian tersebut membuat Amy sangat terpukul, tidak mengerti bagaimana bisa terjadi hal seperti itu. Setelah kejadian itu, William membawa Amy kembali ke rumah dan membatasi kebebasannya, karena Amy terus menolaknya. Suatu malam, situasi memuncak, tetapi Amy berhasil melarikan diri tanpa kekerasan. Dalam konfrontasi berikutnya, Amy menggunakan kekuatan bioniknya untuk membebaskan diri tanpa menyakiti William. Amy kemudian menemukan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perangkap yang melibatkan sebuah organisasi bionik. Organisasi ini telah menyamar sebagai Jack untuk menguji Amy dan William. Amy sekarang berada di puncak organisasi karena dia adalah pencetus metode menyimpan kenangan dalam mimpi yang dirancang untuk melindungi orang bionik dari penghapusan memori. Metode ini digunakan untuk memberi orang bionik kebebasan dan hak asasi manusia. Akhirnya, organisasi mengumumkan bahwa mereka akan mengubah William menjadi orang bionik, menggunakan kejadian itu sebagai pelajaran penting tentang pentingnya hak asasi manusia dan keamanan dalam penciptaan teknologi baru.